kamu memperlakukan mereka dengan sikap seperti itu. Apa bedanya kamu dengan iblis dari jalan sesat? Anak busuk, beraninya kau menyamakan Shifuku dengan iblis sesat? Berhati-hatilah. Saudara senior. Biarkan aku menghentikan pendarahanmu. Izinkan aku menilai. Bolehkah saya bertanya, nama Teramat Anda? Saya. Namaku Zenganiu. Pahlawan Medezang. Jangan repot-repot bicara dengan wanita tua itu. Kami lebih baik mati di tangannya daripada menerima kemurahan hatinya yang pura-pura. Anak muda kemarilah. Terimalah 3 pukulan telapak tangan dariku. Abes. Aku benar-benar bukan tandinganmu, dan aku tidak ingin bersaing denganmu. Aku dengan hormat berharap generasi muda, kamu bisa melupakan masa lalu untuk melupakan dan tidak menyalahkan dendam masa lalumu dan ampuni orang-orang ini. Siapa sih kamu? Kepala utama seni bela diri, Aku hanya merasa bahwa semua orang di sini juga punya keluarga. Jika kamu benar-benar membunuh mereka, lalu anak-anak mereka, anak yatim, kesepian dan dibully oleh orang lain, sendirian dan miskin, kamu juga seorang biarawati Buddha. Aku mohon kamu untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Aku tidak butuh ceramah darimu. Kamu sombong akan energi internal mendalammu. Sombong dan mengancam di sini. Jika kamu menerima 3 pukulan telapak tangan dariku, aku akan membiarkan orang-orang ini pergi. Abes. Aku benar-benar bukan tandinganmu. Aku hanya bisa memohon padamu untuk menunjukkan belas kasihan. Pertimbangkan hidup mereka masing-masing. Hentikan omong kosongmu. Saudara Ani. Belum mati. Penggal lengan kanan iblis-iblis ini. Untukku. Ya. Tunggu sebentar. Abes. Kamu sudah bilang itu. Aku hanya perlu menerima 3 pukulan telapak tanganmu. Kau akan membiarkan orang-orang ini pergi. Aku sudah menerima 1 pukulan telapak tangan. Tinggal 2 lagi. Silahkan lanjutkan. Anak muda, jika kau tidak ingin mati, maka cepatlah pergi. Baik dan jahat harus dibedakan dengan jelas. Pukulan telapak tangan pertamaku, hanya 3 bagian dari kekuatanku. Tahukah kau itu? Aku tidak berani meremehkan kemampuanku. Tapi aku akan menerima 2 pukulan telapak tangan lagi darimu. Pahlawan Medezang. Kami benar-benar berterima kasih atas kebaikanmu. Tapi kau tidak boleh menerima 2 pukulan telapak tangan yang tersisa. Jangan-jangan. Kakak Anyu, jangan-jangan. Nona Yo, tolong cepat bujuk kakak Anyu. Cepat? Mengapa dia akan mendengarkan aku? Dia sangat menyukaimu, dia pasti akan mendengarkanmu, cepatlah. Jika kau keras kepala ingin menjadi pahlawan, aku akan mengabulkan keinginanmu. Pahlawan muda Zeng, pahlawan muda Zeng, pahlawan muda Zeng. Kakak Anyu. Nona Yo, aku mohon tolong periksa dia. Aku mohon tolong. Oh. Kakak Anyu, kakak Anyu. Menurutmu dia akan menerima pukulan telapak tangan ketiga? Zeng. Maka minggirlah. Tidak malukah kau membuat kami menunggu sementara kau mengobati lukamu? Kakak senior, biarkan dia beristirahat sejenak. Kita tidak seharusnya mengambil keuntungan saat orang Kau lain memberat menderita. kasihmu? Dan kau bilang tidak ada hubungan cinta dengan orang ini. Untuk menghindari gosip orang luar, Sekte Emeiku adil dan terhormat. Apa yang bisa digosipkan? Kungfu Emei terkenal di seluruh dunia. Shifu juga salah satu ahli kungfu senior terbaik. Dia tidak bisa dibandingkan dengan pemula kungfu rendahan ini. Melihatnya berani membuat masalah. Dia tidak akan benar-benar mengambil nyawanya. Sekte Emei sangat menjunjung tinggi kesatriaan. Shifu juga baik hati dan murah hati. Dia tetap tidak akan menjadi tandingan Shifu.
Bergumam SY, dia benar-benar Biksu, akan menerima saya pukulan ingin telapak menerima ketiga. pukulan telapak ketiga Anda. Saya memohon agar Anda benar-benar membiarkan mereka pergi. Pemuda. Tampaknya Anda memiliki tulang punggung moral. Saya Mi Jue biasanya menyerang orang lain tanpa ampun. Hari ini saya akan membuat pengecualian. Anda boleh pergi. Terima kasih sesepuh, generasi yang lebih tua, dan kakak-kakak senior dari bendera Ruijin ini. Anda juga telah memaafkan mereka? Itu akan merusak gelar Buddhis saya Mi Jue, untuk benar-benar memusnahkan. Setan dan murid-murid sesat harus benar-benar dimusnahkan. Musnahkan tanpa ampun. Kalau begitu, sesepuh tolong pukul saya dengan telapak ketiga Anda, generasi yang lebih tua. Kakak Anyu jangan lakukan itu. Pahlawan muda Zeng, jangan pahlawan muda. Sama sekali tidak bisa. Sesepuh tolong pukul, generasi yang lebih tua. Baik. Dalam hal ini, terima pukulan. Turunkan telapak tangan Anda dengan ampun. Paman, Biksu memiliki kesopanan. Baik, Mencampuri urusan orang lain. Pemuda ini siapa bagimu? Apakah Anda mengenalnya? saya tidak tahu dan belum pernah bertemu dengan pemuda ini sebelumnya. Meskipun dia masih sangat muda, namun karakter moralnya sangat kuat, tidak seperti beberapa orang di dunia seni bela diri. Kesucian yang debut. Membeli ketenaran menciptakan keuntungan saya untuk mencari ketenaran. Juga nyaman. Oke. Hari ini kultus elang langit juga telah tiba. Namun, saya masih berhutang satu pukulan telapak lagi pada pemuda ini. Kita harus menepati janji kita. Biksu. Anda sekarang telah melihat. Jika Anda berani melukai pemuda ini sedikit pun sedikit, saya jamin, semua orang di sini akan mati tanpa tempat Kamu pemakaman. pikir aku Mi Jue akan takut dengan ancamanmu? Shifu. mulailah dengan lembut. Hanya bakat luar biasa yang bisa mengenali tren saat ini. ABS Miwe benar-benar master tingkat atas. Aku dengan rendah hati berterima kasih. Biarkan mereka pergi. Shifu. Aku bilang biarkan mereka pergi. Karunia pahlawan muda Zeng dalam menyelamatkan kita. Kami tidak akan pernah lupa. Aku benar-benar tidak bisa menerima rasa hormat ini, generasi muda. Semua orang harus bangkit dulu. Saudara Ani. Ayo cepat pergi. Saudara Anyu, ayo pergi. Pergi. Tunggu sebentar. Juer, kamu baik-baik saja? Ali. Sudah lama tidak bertemu. Ayah? Kamu masih tahu memanggilku ayah? Kukira kamu masih bersama nenek bunga emas. Dan tidak lagi mengakui kultus elang surga atau aku sebagai ayahmu. Lihat dirimu sendiri. Persis seperti ibumu, sama persis. Berlatih, tangan racun 1000 laba-laba. Dan sekarang tidak berbeda dengan monster jelek. Bagaimana bisa keluarga Yin memiliki 2 orang tanpa harapan atau prospek masa depan? Dan aku ingin bertanya padamu. Ibu memperlakukanmu dengan sangat baik. Mengapa kamu menikahi istri kedua? Di antara pria di dunia ini, siapa yang tidak memiliki 3 istri 4 selir? Apalagi, siapa yang membesarkan anak pemberontak sehingga bisa mengajariku sang ayah? Hari ini, aku akan membunuhmu sendiri. Elder Yin, generasi tua, dia masih putri darahmu. Ketika dia masih bayi, kamu akan menggendongnya, memeluknya. Bisakah kamu memaafkannya? Putri darahku? Dia membunuh ibu tirinya dan membuat ibunya sendiri mati. Jenis yang tak berperasaan dan tidak adil. Saya lebih memilih tidak Elder melakukannya. Yin. Pada saat itu ketika dia masih muda dan naif, karena dia mencintai ibunya, dia membuat kesalahan dalam momen yang tidak bahagia. Bisakah kamu memperhitungkan cinta ayah dan anak? Maafkan dia, oke. Anak muda yang baik. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai ketua seni bela diri teratas. Aku?
Kamu hanya berdiri di sini, karena aku menyelamatkanmu. Jika kamu tidak menunjukkan rasa hormat, bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa itu tidak cukup. Keluar. Saudara Anyu, saudara Ani. Kamu baik-baik saja. Kamu tidak bisa berada di depan ayahku. Aku tahu kamu memperlakukan aku dengan baik. Cepat pergi. Juer. Aku tidak pergi. Kamu pergi dulu. Juer. Kita Yisia. Saudara Ani. Pergi. Lepaskan aku. Lupakan, jangan kejar mereka. Elder mengapa tidak mengejar mereka? Bagaimana pun jatuh ke Tangon Raja Kelelawar. Tidak pernah melihat ada yang keluar hidup-hidup. Itu bagaimanapun adalah putri kandungmu yang sebenarnya. Bagaimana bisa ini? Melihat kematian tetapi tidak menyelamatkan. Itu lagi bagaimana dengan itu? Senior menyelamatkan orang lebih mendesak. Kita harus segera pergi. Ya, menyelamatkan orang lebih mendesak. Banyak penjaga kultis, Elang Sergaku perlu diselamatkan. Jika kamu tidak takut mati, kamu pergi menyelamatkan. Elder. Jangan. Jangan mendekat. Tunggu sebentar. Kamu dan aku tidak memiliki dendam atau permusuhan. Tidak perlu melakukan ini. Maaf. Bolehkah aku bertanya di mana orang suci itu? Apakah kamu manusia atau hantu? Pada akhirnya siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana aku tahu? Aku yang bertanya padamu. Bagaimana aku tahu? Aku yang bertanya padamu. Dengan nama apa kamu dipanggil? Tidak bisa bilang? Kenapa? Tidak bisa bilang ya, tidak bisa bilang. Tidak perlu menjelaskannya. Kamu? Aku dipanggil Zengani. Zeng Aniu. Kamu sendirian di pegunungan terbuka dan berlari liar. Mengerjakan apa? Temanku ditangkap oleh Raja Kelelawar Sayap Hijau. Aku akan menyelamatkannya kembali. Tidak bisa menyelamatkannya kembali. Kenapa? Kamu tidak bisa mengalahkannya. Tidak bisa mengalahkan tapi harus bertarung. Kakap Samingga Kesishan Dan Pengorbanan Diri. Aku tanya, apakah temanmu bisa bela diri? Bisa. Ayahnya adalah Hiniewang dari sekte Lang Surgawi. Dan ketika dia masih kecil, Nenek Bunga Emas belajar kungfu. Nenek Bunga Emas belajar kungfu. Maka tidak perlu mengejar. Raja Kelelawar Sayap Hijau pasti tidak akan mengembalikannya padamu. Kenapa? Tanya kamu. Hiniewang adalah putra Intian Seng? Benar. Maka aku tanya lagi. Apakah Raja Lang Alis Putih kuat? Ataukah Raja Kelelawar Sayap Hijau Hitam kuat? Raja Lang adalah pemimpin sekte Lang Surgawi. Seharusnya pengaruhnya sedikit lebih besar. Benar. Raja Kelelawar Wei menangkap cucu. Itu memang barang langka yang layak disimpan. Dia bisa menggunakan gadis itu untuk menekan sekte Lang Surgawi untuk tunduk. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Aku khawatir rencana Wei Yisia ini sia-sia.
Kenapa bilang begitu? Zuyer membunuh ibu keduanya. Yin Yewang gatal ingin mengeksekusi putrinya. Oh itu benar, bagaimana kamu tahu begitu banyak? Wei Yixia adalah temanku. Sifatnya tentu saja aku pahami. Dia temanmu. Apa gunanya menenangkan? Wei Yixia sendiri tidak ingin menghisap darah manusia. Dulu saat dia sedang melatih energi internalnya, kemudian dia secara tidak sengaja menjadi gila. Dan setiap kali dia mengeluarkan dan menarik energi internalnya, maka dia harus minum darah manusia. Lalu dia baru saja berlari begitu lama. Apakah dia akan tahan untuk tidak menghisap darah Juer? Ketika serangan dingin itu terjadi lagi, darahnya di sini akan membeku menjadi es. Pada saat itu, putri kandungnya sendiri pun tidak bisa menolong. Sial. Aku harus segera menyelamatkannya. Apa itu? Keluarkan aku. Anak muda, kamu berada di dalam kantong semestaku, jangan meronta-ronta. Aku membawamu ke tempat yang baik. Aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak. Kamu cepat lepaskan aku. Aku harus keluar. Jika kamu bisa keluar dari kantong semestaku, aku akan bersujud padamu. Ziruo, Guru, apa yang kamu pikirkan? siswa tidak memikirkan apapun. Energi internal anak muda itu sangat dalam. Benar-benar tidak kalah dengan generasinya. Dia pasti menyembunyikan sebagian identitasnya. Sayangnya aku masih belum bertanya jelas tentang asal-usulnya. Kemudian dia dibawa pergi oleh Yin Yewang. Aku lihat anak muda itu memperlakukanmu dengan cukup baik. Kamu tahu, Guru kamu, sungguh, salah. Siswa datang setiap hari. Tidak banyak berbicara dengannya. Bagaimana dia bisa memperlakukan siswa dengan begitu baik? Siswa tanpa izin membiarkan mereka pergi. Meminta hukuman dari guru. nyawa Jing Xuan diselamatkan olehnya. Satu nyawa untuk menukar satu nyawa. Jika aku mempermasalahkan hal ini, sangat tidak pantas. Secara pribadi biarkan orang pergi. Apakah kesalahanmu? Saat ini akan tiba di puncak terang. Aku harap kamu mengesampingkan pikiran selama pertarungan di depan. Bunuh beberapa iblis lagi, untuk menebus dosa dengan tindakan jasa. Terima kasih banyak atas belas kasihan guru. Berdiri. Aku ingin tahu pada hari itu ketika kalian berdua sedang mengumpulkan obat. Anak muda itu berkata apa padamu? Apakah ada atau tidak bocor sedikit pun identitasnya, benang laba-laba dan jejak kuda? Tidak. Anak muda bau itu, bicara omong kosong sombong. Tapi dia benar-benar memiliki semangat ksatria. Untuk Ming Chult memiliki orang teladan adalah seperti itu keberuntungan mereka. Aku bertanya-tanya apakah ada lebih banyak orang unik seperti dia. Di atas sana di puncak terang. Kita tidak bisa lengah. Ya Shifu. Pada saat itu pertempuran akan kacau. Kamu harus tetap dekat denganku. Shifu pasti akan menjaga keselamatanmu. Setelah ini Sekte Emei akan bangkit. Kita semua akan bergantung padamu. Shifu. Jika ada sesuatu yang terjadi padamu atau Emei, aku tidak akan bisa tenang. Kamu masih belum mengerti maksudku? Shifu, kebaikanmu padaku sebesar gunung. Murid tidak berani untuk melanggar perintahmu. Maka mari kita jalankan rencanaku. Tapi Shifu, Saudara Wei. Apa yang salah? Saudara Wei. Apa yang salah denganmu? Gadis itu. Di mana gadis itu? Dalam keadaan ini, apa yang kamu pikirkan gadis itu? Gadis apa? Yin. Cucu perempuan Yin Tianzheng. Saudara Wei.
Wei Yixia, kamu mengubahku menjadi manusia es. Tunggu sampai puncak terang, aku akan menemui kamu untuk menagih hutang. Tuan utusan kiri terang. 3 bendera, kita telah mengalami korban besar. 8 sekte besar mendekati Bright Peak. Kirim anggota dari 5 bendera untuk memblokir perbatasan kita. Jika ada perubahan situasi, laporkan padaku. Ya. Nama. Tidak bisa bilang. Kamu akhirnya tiba. Jadi namanya, tidak bisa bilang. Shuo Bude, di mana Youdian? Kemana dia pergi? Kakak Wei belum tiba, ada sesuatu yang terjadi. Youdian pergi mencarinya. Kenapa kalian melamun? Ayo bantu kita cepat. Apa yang terjadi? Kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu terluka? Duduk. Di sini. Apa yang terjadi? Kenapa kalian berdua terluka? Aku melihat Wei Yixia lumpuh sendirian di luar sana. Dia sangat dingin sampai tidak bisa bernapas. Aku membantunya dengan tenaga dalamku. Aku tidak percaya dingin dalamnya begitu mematikan. Ketika aku mentransfer tenaga dalamku padanya, dinginnya diserap ke dalam diriku. Youdian, kamu juga melakukan perbuatan baik. Apa itu perbuatan baik dan buruk? Wei Yixia itu kejam dan aneh. Aku tidak pernah menyukainya. Tapi hari ini, aku setuju dengan tindakannya. Tapi untuk sekarang Wei Yixia ini biasa saja dan tidak berguna, tapi ketika kita melakukan sesuatu yang baik, karma tidak membalas. Perbuatan baik apa yang dilakukan kakak Wei? Ketika racun dinginnya kambuh, dia menangkap seorang gadis muda. Tapi anehnya, dia tidak menghisap darahnya. Ternyata gadis muda itu adalah cucu Raja Lang. Dia bilang Ming Sek sedang menghadapi bahaya. Kita perlu bersatu dan bekerja sama. Oleh karena itu, dia tidak akan menghisap darahnya dengan cara apapun. Syukurlah bahwa Wei Yixia masih memiliki kebaikan. Ini juga bukan strategi. Kenapa tidak? Aku akan mencari orang hidup untuk Raja Kelawar menghisap darah. Kembali. Di tempat terpencil ini, saat kamu menemukan seseorang, Wei Yixia sudah beku mati. Shuo Bude. Jadi kita dan Yixia akan menghabiskannya. Aku tidak bisa. Ming Sek berhutang budi pada orang ini. Jika saudara Wei menyentuhnya, anggota 5 Flags akan mengorbankan diri mereka. Shuo Bude. APA yang kamu katakan adalah, kita menggunakan orang ini untuk menghadapi kelompok 5 Flags. Amitabha. Tidak bisa dikatakan. Pada akhirnya orang di dalam karung itu penting dalam menyatukan sekte kita. Mungkin kita bisa mencoba. Apa yang terjadi? Siapa yang terluka? Shobyut. Apa yang terjadi? Apakah itu kamu? Grand Elder, apa yang terjadi? Baiklah, jangan stres. Leng Qian. Bagaimana situasi di luar? Leng Qian berbicara, tidak akan membunuhmu. Situasi tidak baik, tidak ingin mengatakan. Shaolin Sex Reverence Kong Ji Dan Kong Sheng telah membawa lebih dari 100 murid, dan datang dari timur laut, dan akan mengepung Bright Peak. Dari timur 5 pahlawan Wudang. Wudang? Ming Sek menghadapi kesulitan, kita tidak boleh membuang waktu. Kita harus segera ke Bright Peak untuk membantu. Kentut busuk. Yang Xiao Itu Tidakakan, Detong Dan Memohon pada kita. Dan kita bergoyang sendiri? Youdian, ada apa denganmu? Jika 6 Grand Sex menaklukkan Bright Peak, Memedamkan API Susi kita. Apakah kita 5 pengembara bisa hidup? Kita membantu Bright Peak. Bukan untuk Yang Xiao, tapi untuk Ming Sek. Mong Peng benar. Yang Xiao tidak punya sopan santun.
Tapi kebencian individu adalah hal kecil. Melindungi sekte kita adalah prioritas. Perselisihan kita dengan Yang Xiao bisa diselesaikan setelah kita mengalahkan musuh. Pada saat itu, kita bisa menyatukan kekuatan kita. Aku tidak percaya bajingan Yang Xiao itu tidak akan tunduk. Kamu kentut. Kentut, kamu kentut. Kamu ingat bagaimana Yang Xiao melukai kita? Atau sudah kamu lupakan bahwa kita tidak akan bergaul dengan Ming Sek lagi? Apakah kata-kata itu hanya bau kentut bagimu? Yo Dian. Sekte kita sedang menghadapi bencana. Jika kita hanya melipat tangan dan mengamati saja. Setelah kita mati, bagaimana kita bisa menghadap kepala sekte yang Dingtian? Jika kamu takut pada 6 sekte besar, kamu tidak perlu pergi. Kami 4 bersaudara akan naik ke Bright Peak dan bertarung sampai mati untuk sekte kita. Kamu bisa datang nanti dan mengubur tulang kami. Kalian. Pukul aku balik. Pukul aku. Cepat pukul aku. Aku akan menyimpan tenagaku untuk membunuh musuh. Kenapa aku harus memukul teman seperjuangan? Kamu dan aku seperti saudara. Penderitaan kita harus dibagi. Untuk mati kita akan mati bersama. Hari ini, kita bersumpah untuk bertarung sampai mati melawan 6 sekte besar. Hutangku dengan Yang Xiao. Aku akan selesaikan pada waktunya. Bagus, beginilah seharusnya persaudaraan kita. Ayah kamu ingin menemuiku. Kemarilah duduk. Bertahun-tahun ini, aku tidak punya waktu untuk bersamamu. Kamu tumbuh begitu cepat. Ketika kamu masih kecil, aku memegang tanganmu seperti ini dalam semua perjalanan kita. Tanganmu begitu kecil. Dalam sekejap, kamu sudah menjadi seorang gadis muda seperti itu. Ayah? Ada apa? Aku sudah mengatur agar kamu pergi dari sini. Apa? Dengarkan aku. 6 sekte besar akan menyerang Bright Peak. Sebelum mereka sampai di sini, masih ada waktu untukmu pergi. Aku tidak akan. Aku ingin bertarung bersama ayah, dengarkan. Setelah kemenangan kita, aku akan mencarimu. Ambil pedang ini. Ambil. Itu akan melindungimu. Waktu hampir habis, kamu harus pergi. Lakukan saja. Kamu khawatir aku akan menghalangi. Jadi kamu mengusirku, kan? Benar. Kamu akan menjadi beban bagiku. Cepat pergi. Ayah? Bu Hui tidak akan menghalangimu. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Kita telah melewati semua kesulitan bersama. Kali ini seharusnya tidak berbeda. Kali ini berbeda. Apa bedanya? Kamu telah mengajariku sejak kecil. Jangan mudah menyerah dan tunduk pada orang lain. Jangan seperti kura-kura yang menarik kepalanya. Bu Hui seperti ayah. Hidup sebagai anggota Ming Sek, mati sebagai roh Ming Sek. Aku ingin benar-benar menyatu dengan Ming Sek. Anak baik. Kamu benar-benar kebanggaan dan kebahagiaanku. Ayah? Kamu berubah pikiran dan membiarkanku tinggal. Lapor. 5 pengembara telah kembali.
Tunggu aku di sini. Ayah, Nama penjaga. Jangan biarkan putriku meninggalkan ruangan ini. Jangan biarkan dia terluka. Siapkan kereta. Tunggu perintahku. Dan antar dia pergi. Ya, ayah, nonaku. ayah. Aku tidak menyangka di masa sulit ini. Raja Weibat. 5 pengembara. Semua datang berkunjung. Yang Xiao tidak bisa menyambutmu. Maafkan aku. Kakap, kamu pasti berpikir bahwa kami 5 pengembara datang ke sini atas kemauan sendiri. 6 sekte besar akan menyerang Bright Peak. Ming Sek dikepung dari 4 arah. Aku yang Xiao sendirian di sini tanpa bantuan. Jika kita semua menghormati Ming Sek hari ini dan menggabungkan upaya kita, itu adalah keberuntungan Ming Sek. Semua orang telah menempuh perjalanan jauh. Mari kita gunakan teh sebagai pengganti anggur untuk saat ini. Setelah pertempuran kita bisa minum dan bersenang-senang sepuas hati. Sajikan tehnya. Left Messenger Yang. Maaf tapi saya mengambil darah sebagai pengganti teh. Dan menggantikan salah satu pelayanmu. Saya Wei Isya pasti akan membalasmu nanti. Antara kita seharusnya tidak ada pembicaraan tentang pembayaran. Bat King ada di sini untuk membantu bertempur saya yang Xiao tidak bisa meminta lebih. Selama Ming Chul tidak memiliki pemimpin perpecahan, tidak akan berhenti. Biar saya tanya. Setelah musuh diusir siapa yang akan kamu dukung sebagai pemimpin kultus? Itu selalu menjadi aturan kultus kami. Jadi apa gunanya bertanya padaku ini? Tablet api suci? Mereka sudah hilang selama hampir 100 tahun. Jadi kamu mengatakan bahwa selama mereka tidak muncul kembali maka kultus tidak akan memiliki pemimpin? Justru karena enam sekte tahu bahwa kita tidak memiliki pemimpin untuk mengarahkan kita. Maka mereka berani mengambil keuntungan dari kita. Benar tanpa kepemimpinan yang jelas, bagaimana kita bisa mengusir penyerang? Saya tidak peduli siapa pemimpinnya asalkan kita punya satu. Bahkan seorang wakil pun bisa. Yang Xiao jangan menunda lagi. Kita tidak bisa terus menunda penunjukan pemimpin. Bolehkah saya bertanya pada kalian semua? Atau menyerang saya? Yang Xiao. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Selama Ming Chul tidak memiliki pemimpin, kamu Bright Left Messenger adalah yang tertinggi dalam pangkat. Kamu hanya tidak ingin berbagi kekuasaan. Sayang sekali siapa yang mendengarkan perintahmu? Bisakah kamu membuat 5 faksi elemen mendengarkan perintahmu? Apakah Guardian Kings mengikuti arahanmu? Jangan sebutkan Vive Wanderers. Kami Vive Wanderers bahkan tidak berpikir banyak tentangmu Bright Left Messenger. Benar. Saya tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Jika kamu tidak berniat membantu mempertahankan kultus, maka silakan pergi. Agar kamu tidak terluka secara tidak sengaja. Semua anggota Ming Chul terikat untuk mempertahankannya. Kamu bisa merupakan menjadi otoritas tertinggi. Mengapa kita tidak menjadikanmu sebagai pemimpin kultus? Ming Chul sudah terpecah belah. Jika kita memiliki Great Chult Leader You memimpin di atas Chult kita. Yang Xiao tutup mulut busukmu. Berhenti bertengkar sebelum situasi menjadi tidak terkendali. Jangan main-main.
Kapan kamu belajar telapak tangan lembut dinginku? Kita semua di pihak yang sama, jangan saling bunuh. Ayo cepat tarik kembali telapak tangan kita. Itu adalah teknik pergeseran besar langit dan bumi. Selama tidak ada niat jahat, tolong berhenti bertarung. Kita semua saudara, jadi aku tidak ingin menyakitimu. Jika kita bisa bersatu untuk mengusir musuh, aku bersedia berpura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Untuk mencegah cedera yang tidak disengaja, kita akan menarik telapak tangan kita secara bersamaan. Hitung sampai 3. 1, 2, Cepat biarkan aku keluar. Perintah Left Herald adalah Nona tidak boleh terlibat. Tidakkah kamu sadar bahwa 5 pengembara memiliki dendam dengan ayahku? Bagaimana jika mereka bersekongkol untuk melawannya? Tidakkah kamu khawatir? Kultus Ming menghadapi musuh eksternal yang kuat. Mereka di sini untuk bertahan, bukan saling membunuh. Omong kosong. Jika mereka benar-benar mengerti itu, maka kultus Ming tidak akan berada dalam keadaan ini sejak awal. Ada apa tidak bisa bicara? Cepat biarkan aku keluar. Nona, maafkan aku tapi aku tidak bisa. Bagus. Jika ada sesuatu terjadi pada ayahku, aku pasti akan membunuhmu dulu. Left Herald benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bahkan setelah menerima 2 pukulan dari jariin ajaib, kamu masih bisa berdiri. Apa keterampilan jentikan jari ini dari Shaolin dan jariin ajaib? Sekte Shaolin tidak memiliki seni bela diri yang kejam dan kejam seperti ini. Siapa kamu? Apa sebenarnya tujuanmu di sini? Aku adalah murid di bawah Reverend Kong Jian. Gelarku adalah Yuan Zhen. Kamu bisa mati di tangan Shaolin. Kebaikan dan kesatriaan Reverend Kong Jian dikenal luas di seluruh dunia. Dan kamu menggunakan keterampilan yang hina. Aku akan membersihkan rumahnya atas namanya. Serangan mendadak dan penipuan dianggap adil dalam perang sejak zaman kuno. Kamu 6 sekte besar menentang kultus Ming kami, tapi dan bertarung sampai mati? Orang seperti kamu yang menyerang dari belakang. Aku sendiri mengalahkan 7 petarung terbaik kultus Ming. Apakah peluang itu tidak cukup untuk merendahkanmu? Kamu semua telah terkena jariin ajaibku, dalam 3 hari kamu akan berada di surga baratmu. Ketika kultus elang surga faksi 5 elemen dan lainnya tiba di sini, aku akan menyalakan bubuk mesiu yang kubur. Memadamkan api iblis MU. Asap akan mengepul dan api MU akan padam. Dan kultus iblis MU yang sombong akan hilang tanpa jejak. Kami mengerti, kecilkan suaramu, jangan sampai membuatku marah. Teruskan mengarahkan kemarahanmu padaku, semakin kejam seranganmu, semakin senang aku. Di dalam kultus Ming para master sebanyak awan. Jika kamu tidak saling bertarung dan hancur berkeping-keping, bagaimana bisa ada kehancuran yang begitu dahsyat? Peribahasa mengatakan, ketika langit berdosa itu dimaafkan, tetapi jika manusia berdosa, dia mengundang kehancurannya sendiri. Hari-hari sebelumnya akan berakhir seperti ini setelah kematian pemimpin kultusmu. Biksu. Saya pantas mati. Saya bersalah padamu meskipun karaktermu tidak terlalu baik.
Setidaknya jika kamu adalah pemimpin kultus itu, masih lebih baik, daripada tidak ada sama, sekali hancur berkeping-keping, dan benar-benar kalah. Yang Xiao tidak layak. Mungkin konflik kita terlalu dalam. Oh, sekarang kamu menyesal? Sayangnya sudah terlambat. Dulu ketika pemimpinmu masih hidup kultusmu sangat sombong. Sayangnya dia meninggal terlalu dini, dan tidak bisa menyaksikan kekalahan memalukanmu secara langsung. Kamu tidak tahu malu. Kamu tidak punya rasa malu. Orang yang jahat yang pesek. Jika pemimpin kultus yang masih hidup semua orang akan mematuhi perintahnya, apakah kamu pikir kamu bisa berhasil hari ini? Apakah yang Ding Tianmu hidup, atau mati? Saya punya cara untuk menghancurkan hidupnya, dan membuat reputasinya hancur. Yuan Shen, anak buahku berjaga di luar, bagaimana kamu bisa menghindari semua deteksi untuk menyelinap ke sini? Diamlah. Mulut bau kamu menggangguku. Tunnel itu suci dan lokasinya dijaga dengan rahasia. Hanya digunakan oleh pemimpin kultus, bahkan aku maupun bagaimana kamu tidak bisa masuknya? Sepertinya kecuali saya mengungkapkan ini, kamu tidak akan bisa tenang. Kalau begitu saya akan mengatakan yang sebenarnya. Adalah pemimpin kultusmu yang Ding Tian dan istrinya yang membawaku ke Bright Peak. Tehnya beracun. Non. Nikmati istirahatmu. Oh, kamu di sini, Non. Bayangkan aku selalu membelamu. Dan selalu melindungimu. Ayahku benar, setelah semuanya kamu benar-benar seorang mata-mata. Saya benar-benar bukan mata-mata. Kamu merawatku dan peduli padaku. Bagaimana mungkin aku membalas kebaikan dengan balasan? Berhenti berpura-pura. Kamu di penjara, bagaimana mungkin kamu sekarang ada di kamarku? Katakan yang sebenarnya dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Saya tidak bersalah. Apakah kamu selama ini bersekongkol melawan kultus Ming? Bicaralah, siapa yang mengirimmu? Tidak ada, saya tidak. Ayo masuk ke kamarku. Yuan Shen, tuan kita sudah lama hilang. Percaya atau tidak, semua yang saya katakan benar. Master Esho Bude. Adik kecil. Kita semua terluka dan tidak bisa bergerak. Kamu harus menyelamatkan kita. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Aku terjebak di dalam tas ini. Aku tidak bisa mengeluarkan tanganku. Tas Qian Kunku diikat dengan simpul kering. Kecuali aku. Tidak ada yang bisa membukanya. Kamu bisa mencoba berdiri. Berdiri. Baiklah. Ya. Berdiri. Berjalan ke depan. Bunuh si jahat ini. Kamu ingin aku membunuhnya? Adik kecil. Kamu menyerah untuk menyelamatkan bendera emas tajam. Nyawa puluhan saudara. Yiwi Yuntian mengagumi semua orang. Mari kita ambil beberapa nyawa. Semuanya untuk menyelamatkanmu. Kamu pergi mengorbankan si jahat ini. Seluruh sekte Ming kita akan berterima kasih selamanya.
Hubungan antara sekte kamu dan Shaolin. Sejujurnya aku tidak ingin ikut campur. Biksu itu sudah terluka. Aku tidak ingin menyelesaikan masalah dengan cara ini. Orang ini berbahaya. Ucapannya tadi. Kamu mendengar semuanya. Membunuhnya akan menjadi tindakan yang benar. Dan apa yang seharusnya dilakukan seorang pejuang. Aku sama sekali tidak bisa bergerak sekarang. Jika kamu membunuhku sekarang, kamu akan menjadi bahan tertawaan di dunia persilatan. Sekte Shaolin Camo juga mengaku sebagai sekte terkenal yang benar. Kamu juga menjadi bahan tertawaan. Dengan menyerang kami dari kegelapan. Adik kecil, dengarkan aku. Punija Dengen Satu Pukulan. Dan aku Youdian, akan melakukan yang terbaik untuk membalasmu. Kamu biksu dengan karung membawanya ke sini. Dengan niat buruk. Kamu juga tidak akan memperlakukannya dengan baik. Selain itu, dia bukan bagian dari kultus iblis kamu. Jika dia membantu kamu, itu seperti membantu iblis. Siapa yang membantu? Aku akan menghisap darah pencuri ini sampai kering. Adik kecil. Aku takut dia akan membunuhmu, juga begitu, dia mendapatkan kembali energinya. Aku tidak punya dendam dengan pemuda ini. Aku tidak akan menyakitinya. Master Shobude. Apakah ada cara untuk tidak membunuh biarawan ini dan tidak menyakiti kalian semua? Adik kecil, bagaimana kalau ini? Jika kamu bisa mengunci titik tekan yutangnya, maka kamu tidak akan menyakitinya. Kami akan mengantarnya turun gunung. Oke. Baiklah. Tuan muda, jangan percaya apa yang mereka katakan. Jika kamu menyegel titik tekanku, ya kamu tidak akan melukaiku. Tapi begitu mereka pulih, mereka akan membunuhku. Oh Yuan Shen. Mulut busukmu begitu bau sampai tidak tertahankan. Kamu pikir kami 5 pengembara seperti kamu? Itu juga mungkin. Setiap orang di sini adalah pahlawan dan pejuang zaman ini. Bagaimana bisa mereka melanggar kata-kata mereka sendiri? Referen Yuan Zhen. Aku hanya ingin yang terbaik untuk kedua belah pihak. Aku dengan tulus meminta maaf. Ya, lurus ke depan. Kamu sudah sampai. Hanya sedikit lagi. Jangan. Cepat lakukan. Adik kecil. Kamu brengsek. Kamu tidak akan mati dengan mudah. Tidak tahu malu. Apa yang kamu keluhkan? Tujuan sejati kita adalah menghapus dinasti Yuan. Pada akhirnya, kita tidak mencapai apa-apa. Jutaan nyawa rakyat kita, Han Cina dalam bahaya. Aku hancur. Aku tidak tahan. Aku sudah mengatakannya sejak lama. Jika kita hanya mengandalkan diri sendiri, kita tidak akan bisa mendapatkan kembali perdamaian untuk negara kita. Dan bertindak sebagai satu kita mungkin berhasil. Ingat tahun-tahun lalu. Senior Brother MU dan murid-muridku melancarkan pemberontakan. Sangat hebat dan megah. Tapi kemudian mereka gagal tragis. Semua karena mereka tidak punya bantuan. Hei biksu. Kamu tidak boleh melamun lagi. Sekarang 6 sekte besar mencoba membunuh kita. Mendorong kita ke kematian.
Dan kamu berbicara tentang menyatukan. Menyatukan kentut monyutku. Jika ketua kultus yang masih di sini, dia akan menghormati 6 sekte. Semudah itu. Tidak akan ada masalah dengan mereka mematuhi kita. Referen Shuo Bude. Adik kecil, Guru Shuo Bude. kamu belum mati. Guru Shuo Bude. Mendengar apa yang dikatakan para sesepuh, kultus Ming bukanlah kultus jahat yang dikatakan oleh sekte lain. Sebaliknya tindakanmu benar dan heroik. Bolehkah saya bertanya sesepuh? Kultus Ming berasal dari Persia. Masuk ke dataran tengah selama dinasti Tang. Moto kultus adalah berbuat baik, hindari kejahatan, semua hidup setara. Jika kamu punya kekayaan, kamu harus membantu yang miskin. Sejak era Song Utara, kami mencuri dari yang kaya dan memberi kepada yang miskin. Dan telah dianiaya oleh pejabat hukum setempat. Kami menentang magistrat. Mereka menyebut kami kultus iblis. Dan kami ketat dengan larangan. Lalu mengapa ada permusuhan dengan 6 sekte? Untuk menghindari penganiayaan, kami harus bertindak secara rahasia, tanpa peringatan. Sekte kemudian mengira kami adalah iblis jalan sesat. Tidak terhindarkan pohon tinggi punya cabang kering. Ada anggota jahat dalam kultus kami yang melakukan kejahatan keji, merusak reputasi kultus kami. Tampaknya manual ilahi 9 yang saya telah mengeluarkan kekuatannya dan menyembuhkan semua luka saya. Peran kultus Ming sekarang adalah melawan kekuasaan Yuan. Faksi kecil dengan kultus memilih kepala suku mereka sendiri. Ming Cult menjadi terpecah dan tercerai-berai. Mereka mengambil kesempatan untuk datang ke sini menghukum kita. Yuan Zhen, apakah aku pernah mengucapkan setengah kebohongan? Tidak. Kamu hampir mati. Mengapa kamu berbohong? Jika kalian memohon padaku, aku akan memberikan kematian yang cepat. Aku meludahimu, Yuan Zhen. Potong atau bunuh silakan saja. Jangan hanya berdiri di sana mengoceh. Yuan Zhen. Anda belum menjawab pertanyaan saya. Bagaimana Anda tahu tentang terowongan rahasia? Saya sudah menjawab Anda. Istri kepala suku Anda yang menunjukkan pada saya. Saya tidak percaya Anda. Apakah Anda tahu bagaimana istri kepala suku Anda dan saya terhubung? Dia adalah adik seperguruanku. Yuan Zhen, mengapa tiba-tiba aku mencium bau busuk? Tolong jangan buka mulutmu lagi, oke? Sejak kapan Shaolin menerima murid perempuan? Tidak masalah, hidup kalian akan segera berakhir. Aku akan memberitahumu kebenaran seutuhnya. Benar. Sekte Shaolin tidak pernah menerima murid perempuan. Tapi aku juga bukan seorang biksu Shaolin dari awal. Adik seperguruanku dan aku sudah bersama sebelumnya. Aku bergabung dengan sekolah Shaolin. Namaku sebelum ditahbiskan adalah Cheng Kun. Gelar, tangan petir asal semesta. Sebenarnya adalah aku. Ternyata dia adalah Cheng Kun. Orang yang menghancurkan keluarga dan kehidupan Godfather. Di masa mudaku, aku jatuh cinta pada adik seperguruanku dalam kungfu. Keluarga kami sudah saling mengenal selama beberapa generasi. Kami sudah bertunangan sejak kecil. Aku tahu kami akan bersama seumur hidup. Sampai rambut kami beruban. Apakah itu tidak indah? Sangat cantik. Hadiah untukmu. Kamu
Kamu tidak suka? Adik seperguruan, ada apa? Aku tidak bisa menikahimu lagi. Apa yang kamu bicarakan? Pemimpin Mingchul Tiang Dingtian datang dan meminangku. Ayahku sudah setuju untuk menikahkan aku dengannya. Tapi kita sudah bertunangan. Dia juga sudah tahu itu. Mengapa dia ingin memisahkan kita? Mari kita lari bersama. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku tahu di dunia persilatan. Pemimpin Mingchul Tiang Dingtian memiliki status lebih tinggi dari aku, Cheng Kun. Tapi pria yang kamu sukai adalah aku. Kamu hanya akan bahagia jika bersamaku. Jika kamu menikah dengannya, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Kakak seperguruan. Keputusan ayah sudah dibuat. Kamu harus melupakanku. Yang Dingtian. Sialan kau. Aku minta maaf. Orang yang seharusnya minta maaf adalah Yang Dingtian. Dia telah memisahkan kita. Aku akan membunuhnya. Kakak seperguruan, jangan lakukan itu. Yang Dingtian sangat ahli dalam kungfu. Kamu bukan lawannya. Jika kamu pergi, kamu akan mengorbankan nyawamu. Aku tidak peduli. Meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan bertarung sampai mati. Kakak seperguruan, aku mohon. Jika kamu mati, aku juga tidak ingin hidup. Meskipun adik seperguruan dan aku saling mencintai, menentang keputusan orang tua adalah hal yang mustahil. Tapi aku tidak tahu. Bodohnya yang itu pecandu kungfu. Dia berlatih kungfu sepanjang hari. Dia tidak peduli dengan adik perempuanku. Hari demi hari dia menjadi kesepian dan tertekan. Jadi si bodoh yang ini menculik cintaku, tapi benar-benar memperlakukannya dengan buruk. Jika aku tahu dia adalah pria yang tidak bertanggung jawab, aku akan mengorbankan nyawaku untuk menghentikan adik perempuanku menikah dengannya. Kemudian, aku akan bertemu adik perempuanku lagi. Itu pasti tempat rahasia. Jalur rahasia Mingchul. Sakral dan hanya bisa digunakan oleh ketua cult. Tapi Yang Dingtian tidak bisa menolak permintaan adik perempuanku. Sanktuari Solem Mingchul. Selama ratusan tahun, adik perempuanku dan aku, yaitu aku dan Nyonya Ketua Cult, tempat pertemuan yang tenang. Kamu bisa bilang bahwa Yang Dingtian telah membawaku ke Bright Peak. Yuan Shen, kamu pencuri yang hina. Diam. Siapa pencurinya? Mengapa tidak menuduh ketua cultmu dengan ini? Cintanya pada adikku tidak terbalas. Dia juga tahu bahwa kami adalah kekasih dan bertunangan. Tapi dia tetap mencurinya dariku dengan berani. Mengapa kamu menyalahkan semuanya padaku? Setiap bagian dari jalur rahasia, aku telah melintasi berkali-kali. Setiap tempat masih menyimpan kenangan tentang adik perempuanku dan aku bersama. Kehadiranku di Bright Peak hari ini tidak memerlukan paksaan sama sekali. Apa yang kamu marahi? Marah tentang apa? Aku seharusnya yang marah. Ketua cultmu memisahkan adik perempuanku dan aku. Dia seharusnya menjadi istriku. Apa hak Yang? Apa haknya? Apakah dia mengandalkan posisinya sebagai ketua cult iblis? Yuan Shen. Dia mulut anjingmu segera menyalahkan? Baan eneren anraan-rararen. Salahkan adik juniormu karena lemah secara emosional. Dasar apa yang kau punya untuk menyalahkan ketua kultus kami? Apa yang kau tahu? Hutang pencurian istri ini. Kultus iblis Mudan memiliki dendam yang sangat dalam. 40 tahun yang lalu aku telah bersumpah darah. Jika Cheng Kun ini masih bernafas, aku akan membunuh Yang Dingtian. Aku akan menghancurkan kultus iblismu. Sudah 40 tahun. Aku telah menunggu 40 tahun. Tujuan utama telah tercapai.
Yuan Shen. Apa yang kau katakan adalah hilangnya ketua Yang. Adalah tujuan utamamu bukan? Aku berharap bahwa aku bisa mencekik Yang Dingtian dengan tanganku sendiri. Setelah hari ini, kita seharusnya tidak bertemu lagi. Adik junior. Kenapa? Lagi pula aku adalah istri Yang Dingtian. Aku merasa bersalah padanya. Setiap kali kita bertemu diam-diam, aku merasa sangat malu karenanya. Dan aku tidak bisa tidur nyenyak karenanya. Juga, Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Aku akan membunuhnya. tidak. Aku sangat bersalah pada Dingtian. Jika kau menyakitinya maka langit tidak adil padanya. Jika kau membunuh Dingtian, maka aku juga tidak ingin hidup. Baiklah, baiklah adik junior. Aku akan mendengarkanmu. Kalian berdua bertingkah seperti itu. Tidakkah kau merasa mengkhianatiku? Dingtian. Ini semua salahku, aku menerima semua hukuman untuk ini. Aku harap kau akan memaafkan kakak senior. Adik junior. Apa yang kau lakukan Yang Dingtian? Adik junior dan aku benar-benar saling mencintai. Jika kau benar-benar seorang pria yang baik, maka penuhi keinginan kami. Biarkan kami bersama. Aku menikahimu. Tapi tidak bisa memenangkan hatimu. Dingtian. Ada apa? Dingtian. Ada masalah? Dingtian. Kurasa dia telah mempelajari ilmu silat pamungkas alirannya. Aliran Qi-nya telah berubah. Dingtian. Ini semua salahku. Aku telah menyakitimu. Adik seperguruan. Ini bukan salahmu. Dingtian. Dia berlatih terlalu keras dan Qi-nya menyimpang terbakar di dalam dan dirasuki setan. Ayo pergi. Ini karena dia menemukan pertemuan rahasia kita. Dia terkejut. Menyebabkan Qi Deviation dan kematian. Dingtian. Tidak mati sudah tarik Durkin. Kita tidak bisa disalahkan. Lebih baik dia mati. Tidak ada yang bisa mengganggu kita lagi. Adik seperguruan. Kenapa? Adik seperguruan. Kenapa? Aku memiliki hati adik seperguruan. Tapi bukan dirinya, tubuhnya. Tidak hanya kau tidak memilikinya. Benarkan. Utusan Yang. Bukankah kau menggunakan ilmu silat Heaven Earth Great Shift tadi?
Kau tidak mungkin sudah mempelajarinya kan? Aku beruntung mendapat perhatian ketua aliran. Dia mengajarkanku sedikit tentang itu. Aku berlatih selama 10 tahun. Dan mencapai tahap kedua sangat sulit untuk dikembangkan kan. Ilmu silat ketua aliran kita luar biasa. Dia pasti telah menyelesaikannya sepenuhnya. Ketua yang telah mencapai tahap keempat. Ketua-ketua sebelumnya. Hanya ketua generasi ke-8. Yang berhasil mencapai tahap kelima dari 7 tahap. Ternyata ilmu silat ini sangat sulit untuk dikuasai. Adik seperguruan adalah orang yang paling kusayangi dalam hidupku. Kalau bukan karena Yang Dingtian ikut campur hubunganku dengan adik seperguruan tidak akan berakhir dengan tragis. Meskipun Yang Dingtian sudah mati, kultus iblisnya masih aktif di dunia persilatan. Memegang mayat adik sepupu, aku bersumpah. Aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk menghancurkan kultus iblismu. Sejak hari itu, aku tidak pernah berhenti merencanakan untuk menghancurkan kultus iblismu. Hidup Cheng Kun inisial. Ada orang luar yang menculik cintanya. Bahkan murid yang paling kupercaya menjadi anggota penting Ming Cult. Xie Sun. Benar. Setelah aku meninggalkan Bright Peak dulu, aku kembali ke Central Plains. Bertemu dengan muridku, Xie Sun. Aku ingin memintanya untuk membantu merencanakan dan menghancurkan Ming Cult. Tapi sebelum aku sempat berkata dia bilang, dia sudah dipromosikan, salah satu dari 4 raja pelindung Ming Cult. 1 tahun di kaki Bright Peak. Adalah adik sepupuku. Aku tidak pernah berpikir banyak tentang tujuan Ming Cult. Adik sepupu tidak pernah membicarakan operasi Ming Cult. Dan tentang murid kesayanganku Xie Sun. Yang aku tahu tentang menjadi raja pelindung. Yang lebih membuatku marah adalah dia malah menyarankan aku untuk bergabung dengan Ming Cult. Berkata untuk bersatu bersama untuk menggulingkan dinasti Yuan. Aku tidak bisa menerimanya lagi. Darahku mendidih dalam pembuluh. Tapi setelah itu aku tenang dan berpikir. Ming Cultmu tersebar luas dengan pengikut yang sangat setia. Dan pejuang yang sangat terampil tak terhitung jumlahnya. Sendirian tidak mungkin aku bisa mengalahkanmu. Jadi satu-satunya cara adalah menciptakan perpecahan dalam kultusmu dan membiarkan kalian saling membunuh. Memandang murid kesayanganku, Xie Sun. Sebuah rencana muncul di kepalaku. Muridku ini sempurna dalam segala hal. Dia unggul dalam seni bela diri dan sastra. Satu-satunya kekurangannya adalah temperamennya. Dia impulsif. Jadi, malam itu, dengan dalih mabuk, Jangan menangis. Elder. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, tolong aku. Chen Kun. Kau binatang. Jangan mendekat ayah. Suamiku? Chen Kun. Kau binatang. Lepaskan dia. Jangan mendekat. Kumohon menjauhlah. Jangan mendekat. Nak. Jangan menangis. Nak.
Elder, kumohon. Dia hanya anak kecil, biarkan dia hidup. Kumohon biarkan dia hidup. Lepaskan anakku. Yuan Shen, Yuan Shen. Kau lebih buruk dari binatang. Sebelas Esun. Ketika dia mengetahui apa yang terjadi, aku tahu dia akan sangat membenciku. Dia akan mencariku untuk balas dendam. Dan jika dia tidak bisa menemukanku, dan tidak peduli dengan konsekuensinya, seperti yang kuduga. Dalam kesedihannya, dia mulai membantai pahlawan di mana-mana. Dia meninggalkan namaku di tempat kejahatannya. Semua untuk memaksaku keluar dari persembunyian. Dia membunuh di mana pun dia pergi. Dan kadang-kadang dia menghadapi masalah. Aku diam-diam membantunya. Dia adalah alat pembunuhanku, jadi bagaimana aku bisa membiarkannya mati begitu saja? Aku bahkan membantunya. Melukai 5 Elder Kong Tong. Di Pengkak Gunung Wangpan. Dia melukai dan membunuh begitu banyak pria dan wanita baik dari berbagai sekte. Dia bahkan membunuh Master Kong Jian dari kuil Shaolin. Semua itu adalah rencanaku. Ini adalah pembalasan ilahi. Senua kebencian dan dendam yang disebabkan oleh tindakannya. Kini semua menimpa kepalamu. Ini luar biasa. Murid yang baik. Usahaku tidak sia-sia. Untuk memberinya seperangkat keterampilan hebat. Yuan Shen. Karena melakukan perbuatan kejam dan gila seperti itu, kamu pasti akan menerima balasanmu. Kamu membuatku jijik. Hari ini. Yang. Aku akan membunuhmu dulu. Siapa sih kamu? 9 yang ilahi. Jangan berani-berani melarikan diri. Berhenti di situ. Yuan Shen. Non. Non. Jangan pergi, Non. Aku sudah menyelamatkan nyawamu. Tapi kamu masih tidak tahu tempatmu. Non. Jangan pikir kamu terus berpura-pura sedemikian menderita. Dan aku akan mengasihanimu. Kami belum benar-benar mengetahui identitasmu. Aku sudah sangat baik padamu untuk membuatmu tetap hidup. Sekarang kamu bahkan melampaui batasmu. Non. Di luar berbahaya. Kita tidak tahu kapan musuh akan menyerang ke sini. Non, tolong jangan pergi. Siapa yang butuh ketulusan palsumu? Lepaskan. Tolong jangan pergi. Aku yang buhui akan membunuhmu mata-mata itu hari ini. Siapa kamu? Kakak Buhui. Apa yang membuatmu begitu marah? Apakah kamu saudara Wuji? Kamu tebak.
Saudara Wuji, Kakak yang Bu Hui sudah tumbuh besar. benarkah itu kamu? Ya. Bagaimana kamu bisa di sini? Itu Shuo Bude yang membawaku ke sini. Apakah ada pintu keluar lain di ruangan ini? Ceritanya panjang. Kamu lebih baik pergi memeriksanya sekarang. Ayahku terluka? Biarkan aku membunuh mata-mata ini dulu. Saudara Wuji, apakah kamu bekerja sama dengan gadis ini? Tentu saja tidak. Kami baru pertama kali bertemu di sini, tidak mungkin kami bekerja sama. Kamu tidak mengerti dia adalah pembantu kami tapi identitasnya sangat mencurigakan sangat mungkin. Dia adalah mata-mata yang dikirim oleh 6 sekte sekarang musuh kami sedang menyerang. Dia pasti berencana untuk menyakiti kami pada kesempatan ini. Dia tidak terlihat seperti orang jahat. Pasti ada beberapa kesalahpahaman. Dia benar-benar tahu bagaimana bermain korban. Nona, apakah kamu berniat menyakiti orang? Pembantu saya tidak berani. Saya tidak berani. Apakah kamu dengar itu? Dia bilang dia tidak berani. Kakak Bu Hui, tolong maafkan dia. Baiklah. Karena saudara Wuji telah meminta bantuan untukmu, aku akan sementara memaafkanmu. Bahkan saudara Wuji memohon untukmu. Aku akan memeriksa ayahku. Ayah? Apa yang terjadi? Siapa yang membiarkanmu keluar ke sini? Apa yang terjadi padamu? Siapa yang melukaimu begitu parah? Aku baik-baik saja. Pergi dan temui pemimpin divisi petir. Ya, Nona, apakah ini kamar Nona yang kamu layani? ya. Apakah kamu tahu apakah ada pintu rahasia di kamar ini? Aku melihat Yuan Zhen masuk ke sini, tapi dia menghilang. Bagaimana mungkin dia menghilang begitu saja? Biksu ini telah melakukan banyak kejahatan. Aku harus menemukannya. Nona, tolong beritahu aku jika kamu tahu sesuatu. Kamu menyelamatkan hidupku jadi aku akan memberitahumu. Ada pintu keluar di bawah tempat tidur. Jadi ada rute pelarian rahasia. Ikuti aku. Bergerak. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku tidak bermaksud menyinggungmu, tapi situasinya sangat mendesak. Oh tidak, kami telah jatuh ke dalam jebakannya. Bajingan, kamu akan mati di sini hari ini. Kamu beruntung memiliki teman yang mati bersamamu. Jangan repot-repot membuang tenagamu. Tunggu saja mati di sana. Tuan muda. Kamu dan aku hanya orang asing. Mengapa kamu begitu baik padaku? Mengapa? Aku hanya pelayan tak berguna. Kesehatanmu jauh lebih berharga. Tapi kau terus menggunakan tubuhmu untuk melindungi dan menyelamatkanku. Kesehatan berharga apa? Kita sama-sama manusia. Aku tidak lebih berharga darimu, apalagi kau seorang perempuan. Tentu saja aku harus menjagamu. Bajingan itu sudah terluka lalu. Cedera internalnya pasti semakin parah dan menghalanginya untuk lari terlalu jauh.
Mari kita periksa arah ini, mungkin ada jalan keluar lain. Ayo pergi. Sepertinya Cheng Kun sengaja memancing kita ke sini. Aku seharusnya tidak membawamu ke bawah sini dan menyeretmu ke situasi berbahaya ini. Aku tidak marah padamu atau ingin menyalahkanmu. Aku yang memintamu untuk membawaku ke bawah sini. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Namaku Xiao Zhao. Aku dengar Nona memanggilmu Kakak Wuji. Apakah namamu Wuji? Nama belakangku Sang Zhang Wuji. Rantai ini sangat mengganggu. Biarkan aku mematahkannya. Tuan dan Nona pasti akan sangat marah. Berikan aku sebentar. Tutup matamu. Tidak apa-apa. Setelah kita keluar, aku akan meminta paman yang mencari kunci dan membukakanmu. Tuan muda, kenapa ada begitu banyak tong kayu di sini? Untuk apa ini? Aku penasaran apa isinya. Itu bubuk mesiu. Cheng Kun bilang dia ingin meledakkan Bright Peak. Dia pasti sudah menyiapkan semua ini. Apakah biarawan tadi itu Cheng Kun? Tuan muda, kita bisa menggunakan bubuk mesiu ini. Tidak, itu terlalu berbahaya. Kita bisa hancur berkeping-keping jika tidak hati-hati. Mari segera pergi dari sini. Ayo pergi. Xiao Zhao ini seperti pintu batu. Di sini. Ini pasti kerangka pasangan yang Ding Tian. Aku penasaran apakah ada jalan keluar lain. Selamat Tuan muda. Apa yang terjadi? Ini adalah manual kungfu terkuat Sekte Ming. Tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Xiao Zhao. Bagaimana kau tahu rahasia di wall ini? Tuan dan Nona sedang membicarakannya sebelumnya. Aku mendengar percakapan mereka. Mereka berdua adalah anggota Sekte Ming. Jadi mereka tidak bisa melanggar aturan sekte dan turun ke sini untuk mencarinya. Ngomong-ngomong, ini ada surat. Sepertinya ini surat untuk Nyonya yang dari mantan pemimpin sekte Yang. Sayangnya Nyonya yang meninggal sebelum sempat membuka surat ini. Bagaimana kalau kita buka dan baca saja? Mungkin ini sesuatu yang penting yang ditinggalkan oleh pemimpin lama Yang. Itu mungkin tidak sopan.
Jika dia punya sesuatu yang ingin dilakukan tapi tidak bisa, kalian bisa memberitahu Nyonya Muda dan Tuan Muda, supaya mereka bisa mengurusnya untuk pemimpinnya. Itu akan menjadi hal yang baik. Untuk istriku. Setelah kamu masuk ke keluarga yang kamu selalu tidak bahagia. Aku ini pria kasar, dan tidak bisa membuatmu senang. Aku mengucapkan selamat tinggal terakhirku, tapi dan berharap kamu memaafkanku. Yi meninggalkan wasiat padaku. Ketika aku sudah sepenuhnya mempelajari pergeseran besar langit dan bumi, aku akan memimpin pasukan kita ke Persia untuk mengambil perintah api suci kita. Meskipun sekte kita berasal dari Persia, kita sekarang sudah berakar kuat di sini di Tiongkok dan sudah mandiri selama lebih dari 100 tahun. Tanah utama jadi kita harus melawan mereka sampai akhir. Sekarang bangsa Mongol menguasai tanah kita jadi kita harus melawan mereka sampai akhir. Dan menolak perintah konyol dari sekte Persia Ming untuk menyerah kepada bangsa Mongol. Jadi pemimpin Yang dan pemimpin Yi menolak untuk mengikuti perintah dari sekte utama untuk menyerah kepada bangsa Mongol. Mereka benar-benar pria baik. Hari ini, aku menyelesaikan tingkat keempat. Aku telah menyimpang api. Tidak bisa mengontrol Qi dalam diriku. Aku akan kehilangan semua energiku dan segera mati. Semua ini takdir. Jadi pemimpin yang tahu tentang istrinya dan urusan Cheng Kun saat menulis ini. Cheng Kun dan Nyonya Yang? Setelah Nyonya yang menikah dengan pemimpin Yang, dia terus bertemu Cheng Kun diam-diam di belakang pemimpin Yang. Setelah pemimpin Yang mengetahui, energi dalamnya benar-benar kacau dan menyebabkan kematiannya. Nyonya yang merasa sangat bersalah dan bunuh diri. Semua ini kesalahan Nyonya Yang. Jika dia benar-benar mencintai Cheng Kun, dia seharusnya menikah dengannya. Tapi setelah menikah dengan pemimpin Yang, dia seharusnya berhenti bertemu Cheng Kun. Hari ini hidupku hampir berakhir. Dan karena aku tidak bisa menyelesaikan wasiat pemimpin, Yi, aku adalah penjahat sekte Ming. Aku berharap kamu istriku untuk mengambil surat ini. Dan mengumpulkan utusan kiri dan kanan 4 raja pelindung. Kepala 5 bendera berwarna dan 5 pengembara. Supaya mereka bisa mematuhi wasiatku. Siapapun yang mendapatkan perintah api suci akan menjadi pemimpin ke-34 sekte Ming. Pemimpin sementara sekte akan Xie Sun untuk mengurus hal-hal penting. Jadi dia sudah membuat persiapan. Dia memilih ayah baptisku untuk menjadi pemimpin sementara. 11 Esun adalah ayah baptismu. Sayang sekali bahwa Nyonya yang meninggal sebelum dia bisa membaca surat ini. Ayah baptisku hebat dalam segala hal. Jika dia mengambil posisi pemimpin sementara seperti yang diatur oleh pemimpin Yang, sekte Ming tidak akan pernah mencapai tahap kekacauan internal ini. Manual Pergeseran Besar Langit dan Bumi akan diberikan sementara kepada Xie Sun. Sehingga dia bisa memberikannya kepada pemimpin berikutnya. Terangi sekte kita, usir orang Mongol. Lakukan perbuatan baik, hancurkan kejahatan, tegakkan kebenaran. Sebarkan api suci kita kepada semua orang. Ini pemimpin baru harus mematuhi. Dari tampilan surat ini, sekte Ming sangat benar. Sayangnya 6 sekte sangat picik. Mereka seharusnya tidak membuat masalah untuk kultus Ming. Dengan sisa kekuatanku, aku akan menutup jalan yang tersisa ke ruangan ini dan mati di sini bersama Cheng Kun. Kamu istriku bisa melarikan diri dengan peta saya di sini. Karena hanya mereka yang tahu pergeseran besar langit dan bumi. Tidak ada orang lain yang bisa membuka pintu ini di lokasi Wuang. Ketika siapapun yang kemudian mempelajari pergeseran ini, baik Cheng Kun dan saya, akan menjadi kerangka, sudah dengan hormat yang Ding Tian. Jadi pemimpin yang ingin mati bersama Cheng Kun dengan menyegelnya di sini. Istrinya juga bunuh diri. Dan itu membuat Cheng Kun bertahan sampai hari ini. Surat itu mengatakan ada peta. Untungnya kita memiliki peta ini. Sekarang kita bisa keluar dari sini. Oh tidak. Satu-satunya jalan keluar diblokir oleh Cheng Kun. Dalam surat pemimpin yang dia menyebutkan bahwa seseorang bisa mendorong membuka pintu batu selama dia bisa menguasai pergeseran besar langit dan bumi. Namun di dunia saat ini, hanya Paman yang telah mempraktikkan sebagian darinya. Bahkan dia mengatakan bahwa dia hanya menyentuh permukaannya. Selain itu, kita tidak tahu di mana lokasi Wuang ini. Itu tidak dicatat di peta ini. Bagaimana kita bisa menemukannya? Lokasi Wuang
Ini adalah bagian dari 64 lokasi Fu 11. Satu lokasi setelah yang lain dan bergerak di sekitar. Yang di selatan dan Yin di utara. Dua lokasi ini seharusnya di sini. Keluarnya harus di sini. Di sini. Jadi itu benar. Meskipun saya tidak tahu pergeseran besar langit dan bumi, saya tahu 9 yang ilahi skill. Aku bisa mencoba. Kamu menyanyi dengan bagus. Kamu mengejekku. Suaraku tidak ada apa-apanya. Siapa yang menciptakan lagu itu? Aku mendengar lagu itu saat masih kecil dan aku menghafalnya. Aku tidak tahu siapa penciptanya. Ibuku sering menyanyi untukku. Suaranya sebaik suaramu. Aku benar-benar berharap bisa mendengarnya menyanyi lagi. Kenapa dia berhenti menyanyi? Dia sudah meninggal. Aku tidak akan pernah lupa cara dia memandangku sebelum dia meninggal. Kematiannya sebenarnya juga berkaitan dengan Cheng Kun. Ayah baptisku membunuh orang di mana-mana karena Cheng Kun. Jadi dia punya banyak musuh. Kemudian banyak orang mencoba memaksa orang tuaku untuk memberitahu mereka keberadaan ayah baptisku. Orang tuaku menolak. Pada akhirnya mereka berdua dipaksa bunuh diri. Tuan muda. Aku akan menyanyi untukmu setiap hari, oke? Tuan Zhang, kenapa kamu tidak mencoba mempelajari pergeseran besar langit dan bumi ini? Siapa tahu kamu sangat pintar. Dan kamu bisa menguasainya Semua dalam waktu pemimpin singkat. sebelumnya pintar. Kamu mungkin bisa mencoba belajar sebanyak mungkin. Pergeseran besar langit dan bumi adalah untuk membalikan keras dan lembut, yin dan yang, chen dan dua jenis energi. Xiao Zhao. Sepertinya aku sudah menyelesaikan level pertama. Benarkah? Kamu menyelesaikan level pertama begitu cepat.
Instruksi untuk level pertama adalah tentang memanfaatkan chi seseorang untuk membuatnya mengalir dengan mudah di dalam tubuhmu. Aku juga memiliki keterampilan nilai 9 yang untuk Jadi itu benar-benar tidak sulit. Level pertama ini membutuhkan setidaknya 7 tahun untuk ahli orang biasa membutuhkan 14 tahun. Guru kamu memang sangat pintar jadi kamu bisa menguasainya dalam waktu singkat. Kamu harus segera melanjutkan ke level kedua. Instruksi untuk level kedua ahli membutuhkan 7 tahun. Orang biasa membutuhkan 14 tahun. Kalau kamu nggak bisa selesai dalam 21 tahun, sebaiknya kamu menyerah atau risiko penyimpangan api. Tanpa obat.